Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Wahyuni Dardaulay, CGP Angkatan 7, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih saya untuk Ibu Fasilitator yang hebat, Ibu Sinta Dameria Simanjunta, dan juga Ibu Hotmauli Lumban Raja sebagai pengajar praktik. Dasar pemikiran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Diibaratkan pendidikan adalah taman dan pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Taman di mana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman, serta tukang kebunlah yang menyemai benihnya, menyiram, memupuk, memberi rawatan terbaik supaya tanaman tersebut terhindar dari tanaman liar pengganggu, sehingga kelak dapat menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan di sini adalah bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Mereka dengan segala keberagaman kodratnya, tugas kita adalah menuntun agar mereka mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, idealnya pendidikan haruslah berpusat pada anak. Karena pendidikan yang berorientasi setiap anak adalah unik dan istimewa. Mereka membawa kodrat keadaannya masing-masing. Berdasarkan kodrat alamnya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasarnya. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncullah sifat-sifat baiknya, sehingga mengaburkan sifat yang jelek. Sedangkan perkembangan anak berdasarkan kodrat zamannya, sebagai guru, kita harus mampu membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran saat ini, wajar jika kita, para guru, harus membekali mereka dengan kecakapan abad 21.
Sedangkan dasar pemikiran berikutnya adalah semboyan dari trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan ini sudah sejak lama bergaung dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah Ing Narso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di mana artinya selaku pendidik, di depan kita harus mampu menjadi contoh teladan, di tengah kita mampu membangun semangat mereka, dan di belakang mampu memberi dorongan agar peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi insan atau pribadi yang lebih baik, yang cerdas, juga berkarakter. Karakter yang kuat adalah ujung dari budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga maupun semangat. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam hidup. Hal pokok yang nantinya dapat membentuk budi pekerti dari setiap anak didik berasal dari tripusat pendidikan, terutama yang mendasar adalah alam keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Nah, tentang implementasinya di sekolah khususnya adalah sekolah tempat saya bertugas, yaitu UPT SMP Negeri 3 Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengimplementasiannya, kami memuat pemikiran KHD itu untuk diintegrasikan dalam kegiatan bimbingan, ekstrakurikuler, dan juga literasi, di mana kegiatan dan program sarapan bersama untuk membiasakan diri berbagi kepada temannya, dan juga kegiatan gotong royong. Pendidik bukan hanya bertugas untuk mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga yang memiliki karakter yang kuat. Dalam hal ini, peran guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer keteladanan ataupun pembiasaan karakter untuk nantinya para peserta didik memiliki budi pekerti yang baik. Dalam upaya mengimplementasikan dasar-dasar pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri tentu mendapat tantangan. Di antaranya adalah masih adanya penolakan dari sebagian kalangan pendidik terhadap implementasi filosofi KHD ini. Kemudian keberagaman peserta didik di segala aspek akan cukup sangat menguras waktu, tenaga, juga pemikiran untuk para pendidik bisa mendalami ataupun memahami karakteristik dari peserta didik. Berikutnya masih kurangnya pemahaman pendidik tentang filosofi KHD sendiri.
Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka diuraikanlah beberapa solusi sebagai alternatif pemecahan masalah dari tantangan yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama adalah mengembangkan kompetensi diri melalui ikut serta dari berbagai kegiatan pelatihan baik online ataupun offline. Setelahnya, mampu mengembangkan kompetensi orang lain. Pada fase ini, kami mencoba untuk sama-sama membangun komitmen dan berkolaborasi dengan seluruh keluarga sekolah. Kemudian memberi contoh konkret melalui keteladanan, di antaranya pada saat pelaksanaan pembelajaran, mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain itu juga penanaman karakter dan juga budi pekerti. Berikutnya adalah membangun jejaring yang efektif dalam membantu percepatan laju implementasi filosofi KHD. Dapat dilakukan melalui diskusi dengan MGMP internal ataupun MGMP wilayah dan membentuk teamwork yang berupa komunitas praktisi sekolah. Dari pemaparan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya setiap anak adalah unik dan istimewa. Mereka memiliki karakteristik, mereka juga memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia